Hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, kali ini kita out dikit bos. Di luar dunia militer tapi masih nyangkut-nyangkut ke geopolitik nih, yang bisa menyeret citra Indonesia di mata dunia. Dimana baru-baru ini, Indonesia, negara kita pun disebut-sebut oleh beberapa media asing telah menjadi titik transit minyak Rusia, Iran bahkan Venezuela menuju ke negara-negara lain seperti Tiongkok. Nah, yang bikin greget, katanya aktivitas perdagangan ini pun disebut-sebut berada di bawah sanksi negara-negara Eropa. Nah loh, jadi admin kutip dari banyak sumber berita berikut, dalam beberapa bulan terakhir, media internasional telah ramai memberitakan soal aktivitas dalam tanda kutip aktivitas yang misterius nih bos. Di salah satu terminal minyak Indonesia, tepatnya di kawasan Karimun, Kepulauan Riau. Terminal ini pun disebut-sebut jadi pusat transshipment alias titik alih muat minyak Rusia, Iran bahkan Venezuela yang kena sanksi internasional. Media asing Reuters melaporkan bahwa sejak tahun 2024, aktivitas impor minyak Rusia di terminal ini meningkat pesat. Kargo-kargo itu datang, disimpan, dikemas ulang bahkan dicampur sebelum akhirnya diekspor lagi ke negara-negara Asia seperti Tiongkok, Malaysia dan Singapura. Cara ini pun diduga untuk menyamarkan asal-usul minyak sehingga terlihat legal dan tidak melanggar sanksi. Nah, kemudian lanjut dari data Kepler, lembaga pelacak kapal global nih bos, juga nunjukin lonjakan yang luar biasa, di mana sejak Oktober 2024 lalu, Pelabuhan Karimun, Kepulauan Riau telah menerima produk minyak Rusia hampir setiap bulan. Padahal sebelumnya, kedatangan minyak Rusia cuma sekali-sekali doang. Dan tak main-main, bahkan media Ukraina yaitu United 24 Media mencatat sebanyak 60% pengiriman minyak ke terminal Karimun sejak Oktober 2024 berasal dari raski-raski Rusia. Dan lebih panas lagi, beberapa tanker yang membawa kargo itu pun masuk dalam daftar sanksi Uni Eropa dan juga Inggris bos. Nah loh. Lantas, ini bagaimana tanggapan pihak kita, Indonesia? Nah, jadi Kementerian Energi Indonesia sendiri bilang mereka nggak punya info soal ini, bos. Soalnya Pelabuhan Karimun ini ada di zona perdagangan bebas dan dianggap di luar kewenangan mereka. Artinya, aktivitas di sana nggak diawasi langsung oleh pemerintah pusat. Kemudian laporan Ukrainska Pravda dan Badan Intelijen Ukraina juga menyebut bahwa Pelabuhan Karimun ini bukan cuma buat transit, tapi juga buat blending, alias pencampuran minyak sebelum diekspor ulang. Jadi artinya minyak yang tadinya dari Rusia atau Iran itu bisa saja keluar lagi dengan label lain bos. Misalnya label Made in Indonesia atau Made in mana gitu ya kan? Nah, jadi kalau ini benar maka artinya Pelabuhan Karimun sudah menjelma jadi salah satu titik transshipment terbesar minyak Rusia di tahun 2025. Tapi sampai sekarang pemerintah Indonesia katanya belum mengeluarkan pernyataan resmi bos. Namun di lain sisi ya, isu ini bisa jadi bahaya. Bisa jadi sensitif banget bos, karena Indonesia sebenarnya bukan bagian dari rezim sanksi terhadap Rusia maupun Iran. Namun praktik semacam ini tetap bisa menimbulkan resiko diplomatik dan reputasi, terutama di mata negara-negara barat seperti Uni Eropa dan juga Amerika. Bayangkan saja di satu sisi Indonesia pengen menjaga hubungan baik dengan semua negara, tapi di lain sisi kalau benar ada praktik rebranding minyak yang kena sanksi, nah ini bisa jadi sorotan besar dan bisa bikin tekanan diplomatik ke negara kita Indonesia semakin mancos. Jadi kalau admin lihat fenomena di Karimun ini nggak cuma soal minyak bos, tapi juga tentang bagaimana jaringan perdagangan global bekerja di balik layar. Di mana negara-negara dan pedagang energi memanfaatkan celah hukum untuk tetap menjaga pasokan dan bisnisnya berjalan kalau dugaan ini benar. Nah, kalau menurut kalian bagaimana nih bos? Apakah Indonesia cuma kebetulan jadi lokasi dan tidak terpantau oleh pemerintah kita? Atau ini memang benar karena Indonesia dan Rusia and the gang adalah CS? Bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar. Tetaplah kalian barbar dan jangan santai terus demi Indonesia. Tangguh, salam Indomax Indo Magazines.